Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat sore. Ya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena di hari ke-365 ini Tuhan memperkenankan kita bersama-sama untuk menghadiri ibadah tutup tahun atau ibadah kunci tahun. Kita bersyukur kita boleh mengarungi tahun 2025 ini dengan baik. Tidak terasa kita akan meninggalkan tahun 2025. Ada begitu banyak yang terjadi di tahun ini yang kita alami. Ada tangis, tawa, duka, dan suka silih berganti. Tak satu pun manusia yang mampu menghalau semua itu. Dikala duka, Tuhan menguatkan. Dikala suka, Tuhan pun bersama kita. Semua itu adalah bukti kebesaran Tuhan. Ia tak pernah lalai dalam menyertai setiap umat yang bersandar padanya. Oleh sebab itu, untuk menutup tahun ini, mari kita memuji kebesaran Tuhan yang sungguh ajaib itu dengan penuh syukur kepada Tuhan. Sembari itu kita mengakui bahwa Ia memang perkasa dan kita manusia lemah. Mari kita bangkit berdiri, kita lantunkan pujian, Kau perkasa, ku lemah. Bapak Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, bersama dengan anak-anakku sekalian, tahun 2025 akan segera berakhir. Tentu dalam menjalani hidup di tahun 2025, kita banyak melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepada-Nya. Biarlah kuasa pengampunan-Nya menghapuskan segala pelanggaran kita kepada-Nya untuk melangkahkan kaki di tahun yang baru. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, ketahuilah bahwa Allah telah terlebih dahulu mendamaikan diri-Nya dengan kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Untuk itu berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa dan pemberontakan mereka terhadap aku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, menjalani hidup anugerah Tuhan
Dengarkanlah firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 16 sampai 17 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 6, ayatnya yang ke-22 sampai 26. Kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Dan untuk Injil, kita akan membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Di hari yang terakhir di tahun 2025, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami sadar bahwa di tahun ini Engkau selalu bersama dengan kami. Cinta kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Sebab itu kami tunduk di hadapan-Mu, kami menyembah Engkau, mengagungkan kebesaran nama Tuhan dalam hidup kami. Juga kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Biarlah firman yang kami baca dapat kami renungkan dengan indah, dan firman ini Tuhan akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami untuk menyaksikan anugerah kasih Tuhan dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bilangan 6 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka letakkan namaku atas orang Israel, dan aku akan memberkati mereka." Amin. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan. Injil Lukas pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun
Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikian seluruh pembacaan firman Tuhan pada sore ini. Amin. Kure sumanga puang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat sore. Shalom. Puji nama Tuhan saudara-saudara, karena kasih-Nya begitu besar bagi kita sehingga kita semua dapat beribadah. Ini disebut ibadah tutup tahun. Karena kita sudah berada di hari terakhir tahun 2025. Tema kita saudara-saudara memuji kebesaran Tuhan. Umpudi kamalak biranna puang. Hari ini kita berada di ambang pergantian tahun. Tinggal beberapa jam kita akan mengakhiri tahun 2025. Lalu kita memasuki tahun 2026. Tahun karunia Tuhan buat kita semua. Kalau hari ini saudara-saudara kita masih dapat beribadah, itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena tangan Tuhan yang menopang kita, menguatkan dan menuntun kita berada di tempat ini. Dan di penghujung tahun ini saudara-saudara kita datang bukan hanya untuk menghitung hari yang berlalu. 1, 2, 3, 4, sekian hari, sekian bulan dan sebagainya. Tetapi untuk menyadari satu hal, bahwa Tuhan setia menyertai kita. Tuhan begitu baik dalam hidup kita sampai hari ini, sampai detik ini. Ini luar biasa sekali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka mari kita belajar dari Mazmur pasalnya 8, yang ke-8. Saudara melihat pemazmur Daud, dia menulis saat dia mengagumi karya Tuhan yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang sangat indah, yaitu langit, bulan, dan bintang. Salah satu tafsiran mengatakan ketika itu Daud sementara menggembalakan kawanan kambing domba, lalu ia menyaksikan ciptaan Tuhan yang sangat indah, sehingga ini diungkapkannya dengan sangat menarik. Bahwa di tengah kebesaran ciptaan Tuhan, Daud katakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Saudara-saudara, Daud mau mengatakan Tuhan menyatakan kebesarannya. Melihat langit, melihat bulan, melihat bintang, ini semua adalah ciptaan Tuhan di hari di mana Dia menciptakan seluruh alam semesta ini. Dia memperlihatkan bahwa kalau siang hari ada matahari yang menyinari kehidupan kita,
Malam hari tidak gelap gulita, tetapi pada malam hari ada benda-benda langit yang menerangi alam ini, sehingga kita boleh merasakan bahwa malam hari pun juga kita dapat beraktivitas. Ciptaan yang sangat teratur dan indah. Bahkan Daud juga mau mengatakan bahwa Tuhan menyatakan kebesarannya melalui anak-anak dan bayi yang secara sederhana ini memuliakan Tuhan. Jadi mari menyadari bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita kebesaran Tuhan itu jangan hanya dilihat dari hal yang megah. Bangunan yang megah, ya. Kita lihat bangunan itu, kita lihat keajaiban yang megah, lalu kita katakan disitulah kebesaran Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Tapi dalam kesederhanaan pun di situ kita bisa melihat ini kemegahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau nampakkan itu, yang kemudian membuat kita menyadari bahwa betapa hebatnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, betapa luar biasanya. Dia jugalah yang menuntun kehidupan kita, saudara-saudara, sampai saat ini. Betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan yang boleh menyertai kita dalam berbagai musim kehidupan yang kita jalani. Dia tetap ada bersama dengan kita. Lalu kemudian Daud memandang alam semesta ini dan tiba pada kesadaran, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia? Siapakah kita ini di mata Tuhan? Dan Daud dengan berani mengatakan begini, kita adalah manusia yang sangat kecil. Saya kira ini juga menjadi kesadaran bagi kita. Bitik liu ki ya jotingayona puang matua, na patte ki pempisan puang matua na langsung ki songka. Beberapa hari ini banyak kejutan-kejutan yang kita rasakan dalam kehidupan kita berjemaat, bermasyarakat, dan juga di tengah-tengah keluarga besar kita. Yang tiba-tiba saja, ada yang tiba-tiba sakit tanpa disangka-sangka, ada yang tiba-tiba beberapa kali perkunjungan, ada yang mengatakan ada keluarga datang dari Kalimantan, ibu pendeta, dan kemudian tiba-tiba jatuh dan meninggal. Kita pun juga di jemaat ini mengalami ada satu keluarga kita yang juga tiba-tiba kita kaget, langsung meninggalkan kita semua. Jadi betapa kecilnya kita di mata Tuhan, saudara-saudara. Atau bagian lain Daud mengatakan begini, hidup kita ini sangat singkat. Dan kemudian bagian lain Daud katakan, hidupmu itu seperti bunga saja. Satu mangri ditiro, sebentar saja dilihat mekar, indah kelihatan, tapi kemudian menjadi layu dan akhirnya mati. Yakobus pun mengatakan, hidupmu itu seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu kemudian habis. Itulah kita manusia. Sehingga dari hal ini saudara-saudara kita diajak coba perhatikan apa yang terjadi. Kalau hidup kita yang sederhana ini, hidup kita yang kecil ini, maka kita harus mengakui kebesaran yang ada dalam kehidupan kita adalah kebesaran yang berasal dari Tuhan. Tuhan jauh lebih besar dan kita semakin kecil. Sehingga kalaupun kita mengalami banyak hal-hal yang indah dalam hidup kita, kita mau katakan bahwa terpujilah namamu Tuhan, luar biasa kasihmu Tuhan. Hanya Engkau yang kita agungkan. Saya mau mengangkat ilustrasi kalau saudara-saudara atau saya misalnya kita berada di puncak gunung. Atau mungkin saudara-saudara yang datang ke Toraja ini ada di pinggir laut yang biasa melihat laut yang luas. Ketika kita lihat puncak gunung dan tepi laut, saudara-saudara, kita bisa katakan ternyata saya sangatlah kecil. Masih ada yang jauh lebih hebat, jauh lebih luas, jauh lebih tinggi. Saya kecil. Dan siapa yang buat itu, siapa yang bentuk itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan. Dari situ saudara-saudara kita sadar bahwa Tuhan yang menciptakan semuanya, Tuhan yang peduli semuanya, Tuhan yang menghadirkan kita dengan caranya, Tuhan juga yang mau menyatakan betapa ajaibnya Dia dalam kehidupan kita.
maka kita diajak mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti yang diperlihatkan dalam kehadiran Yesus Kristus. Dia memakai Marta dan Maria dan Yusuf. Orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja. Orang yang kemudian Tuhan mau katakan kepada kalian, karya Allah, kerinduan Allah menyelamatkan manusia terwujud. Dan pribadi-pribadi yang sederhana inilah yang menghadirkan Sang Juru Selamat. Yang dalam Lukas tadi dikatakan namanya adalah Yesus. Jauh sebelum dia lahir nama itu sudah disampaikan kepada Yusuf dan Maria. Sangat sederhana. Apa yang mau dikatakan? Mari memandang kehidupan kita bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu menikmati kehidupan yang adalah milik Tuhan ini kita mengagungkan Dia. Bahwa betapa kecilnya kita di mata Tuhan, betapa singkatnya hidup kita. Tetapi perhatian Tuhan begitu luar biasa. Dan itu dinyatakan sampai saat ini. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Tak pernah mata Tuhan jauh dari kehidupan kita. Diperhatikannya hidupmu, dipeliharanya engkau, dijaganya engkau, diangkatnya engkau ketika engkau dalam keadaan tidak berdaya, dibebaskannya engkau ketika engkau dalam keadaan terhimpit, diberikannya kehidupan yang tenang, semua karena Tuhan. Makanya Daud mengatakan ini bagian akhir, engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, kita kecil di mata Tuhan, kita tidak berdaya di mata Tuhan, kita berdosa di mata Tuhan. Tapi kemudian kita diberi martabat, kita diberi mahkota, diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab untuk apa? Untuk mengelola ciptaan ini, untuk mengelola kehidupan kita, untuk memperlihatkan bahwa hidup kita ini adalah milik anugerah Tuhan. Maka nikmatilah kehidupan yang Tuhan berikan. Di mata Tuhan kita sangat berharga. Maka jangan sia-siakan kehidupan ini. Tuhan mau supaya hidup kita untuk memuliakan Dia. Makanya Filipi mengatakan mari tetap sehati sepemikiran. Mari kita tetap membangun kehidupan ini. Kalau tahun 2025 mungkin kita tidak bisa sehati sepemikiran, kita tidak bisa berpegangan tangan. Maka ini menjadi evaluasi bagi kita bahwa Tuhan mau kehidupan kita jauh lebih baik. Dan itu bisa kita nikmati ketika kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Jadi dari sini kita mau belajar apa? Belajar memahami ciptaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai ciptaan Tuhan, mari memakai kehidupan yang Tuhan berikan untuk mengagumi Dia, memuliakan Dia. Dan yang terakhir saya mau katakan saudara-saudara, kalau tahun 2025 Tuhan tidak membiarkan kita, sebagaimana yang Tuhan katakan di dalam Bilangan pasal 6, Dia memberkati hidup kita, Dia melindungi kita, menyinari kita, memberikan kasih karunia. Dia berjalan bersama dengan kita. Itulah yang kita alami di tahun 2025. Tapi mungkin ada yang mengatakan masih banyak yang belum saya dapatkan Ibu Pendeta. Masih banyak yang belum saya nikmati, masih banyak yang belum saya rasakan. Masih banyak kesuksesan yang belum saya raih. Masih ada kegagalan yang saya nikmati. Saudara-saudara, semua itu bagian dari proses kehidupan yang Tuhan mau katakan kepada kita. Tapi yang jelas bahwa kita masih terus belajar memahami rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita kecewa di tahun ini, tetaplah kuat. Karena pasti Tuhan merancang yang terbaik untuk hari-hari berikutnya. Kalau kita belum sukses sepenuhnya di tahun ini, tetaplah bersabar dan berjuang. Karena pasti Tuhan akan memberikan yang indah untuk masa depan kita. Kalau kita belum sembuh di tahun ini, lihatlah Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk memperoleh kepulihan. Maka tetaplah berpegang pada kebenaran firman-Nya.
Dia jauh lebih dahsyat dalam hidup kita. Dan dia akan terus bersama dengan kita. Janjinya dia akan terus melindungi, menyinari kita, dan memberikan kasih karunia. Itu akan dinyatakan bagi kita sekalian. Sehingga mari kita tetap berpegang sampai kita mengakhiri tahun ini. Pegang terus janji Tuhan. Dan teruslah melangkah dengan pasti untuk memasuki tahun karunia-Nya, tahun 2026. Dalam kekuatan dan cinta kasih Tuhan, kita pasti akan tetap kokoh. Kenapa? Karena kita akan terus memuji Dia karena kebesarannya indah dan membuat kita semakin mengakui Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat di dalam seluruh kehidupan kami. Saudara, mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Betapa kasih-Mu besar pada kami Tuhan. Betapa Engkau terus menyertai kami, mengasuh dan menuntun kami. Karena itu di akhir tahun 2025, kami bersyukur kepadamu, kami bermazmur bagimu, menyaksikan kebesaran nama-Mu dalam hidup kami. Dan kuatkanlah kami Tuhan untuk terus memegang teguh kebenaran firman-Mu. Kita menyebut doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman kita pada saat ini, pengakuan iman Nisea Konstantinopel kita akan ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku senantiasa kebangkitan dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Allah
Kita akan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mau mengingatkan kita dalam memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari sementara kita menyatakan ungkapan syukur kita pun mengagungkan nama Tuhan. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari satu dalam doa syukur dan doa syafaat, mari berdoa. Tidak terasa kami akan mengakhiri tahun 2025 ini. Kami tahu semua yang terjadi dalam kuasa Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Karena itu kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sungguh mengagumi kebesaran nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Dan karena itu dalam ibadah ini kami menyembah Engkau. Juga mendengarkan firman-Mu, kami belajar mengagumi bahwa sungguh luar biasa Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah kehidupan ini.
Engkau memberikan waktu bagi kami menikmati kehidupan setahun ini, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkat kasih-Mu selalu nyata. Karena itu kami pun juga akan tetap teguh untuk melangkah memasuki tahun karunia Tuhan. Biarlah Engkau akan terus hadir sehingga kami kuat dan teguh dan terus membesarkan nama-Mu dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu ini dalam hidup kami. Engkau juga terus memberkati kami sekalian, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati para orang tua kami dalam usia lanjut. Semoga mereka selalu sehat, kuat, mereka selalu bersukacita di dalam Tuhan. Memberkati usaha dan pekerjaan kami, memberkati keluarga-keluarga kami yang dalam bulan Desember ini merayakan Natal dan juga memasuki tahun baru. Banyak keluarga-keluarga kami yang boleh datang, boleh bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya keakraban, keutuhan, kebersamaan selalu kami bangun dengan baik. Dengan demikian membuat keluarga-keluarga kami boleh menikmati damai dan sukacita Tuhan. Engkau juga Bapa memberkati pergumulan-pergumulan yang masih kami alami untuk jemaat Tuhan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau sembuhkanlah mereka. Dalam duka Engkau hadir untuk memberikan kekuatan iman agar mereka terhibur. Dalam berbagai beban hidup kami, Tuhan selalu memberikan kemampuan jalan keluar sehingga kami boleh melewatinya dengan baik. Pun juga saudara-saudara kami yang boleh bersukacita Bapa di sorga. Sukacita dengan pertambahan usia, sukacita dengan kesuksesan dalam pekerjaan, sukacita karena pendidikan yang mereka boleh raih, dan masih banyak lagi yang lain. Setiap kebahagiaan dan sukacita kami Engkau sempurnakan di dalam Kristus Tuhan kami. Engkau pun juga Bapa di sorga memberkati jemaat-Mu, biarlah jemaat-Mu terus bertumbuh dalam iman yang kuat, memberkati majelis gereja dalam pelayanan bersama dengan pengurus OIG dan juga unit kerja di jemaat ini. Biar kami semua terus saling menguatkan, boleh berpegangan tangan mengerjakan pelayanan dengan baik. Berkati penyelesaian gedung Bunga Lalan, penyelesaian sejarah Jemaat Rantai Pao, kiranya dapat diselesaikan dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Berkati saudara-saudara kami yang masih merasakan peristiwa bencana alam, banjir, gempa dan seterusnya yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh ataupun di beberapa tempat. Oh Bapa di sorga, tolonglah mereka, kuatkan mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan ketenangan dan dengan cara-Mu Tuhan, mereka pun juga melewati situasi ini dengan baik. Berkati pemerintah kami, biarlah pemerintah kami terus memerintah dengan bijaksana. Ungkapan syukur kami hari ini, Tuhan terimalah, ini adalah buah-buah iman kami. Biarlah persembahan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Engkau juga akan terus menguatkan kami melewati tahun 2025. Bahkan juga Tuhan memasuki tahun yang baru. Dan besok kami pun juga dapat beribadah di tempat ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Kami membawa semuanya ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari bersama-sama saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian Putri Sion, nyanyilah, soraklah, haleluya. So
saudara-saudara, jalanilah hidup dengan senantiasa menyaksikan kebesaran Allah. Jadikanlah hidupmu sebagai pujian atas kebesaran Allah. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia Tuhan akan tetap bersama dengan kita sekalian. Saudara-saudara, demikian ibadah syukur tutup tahun kita. Selamat mempersiapkan diri menyambut tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih dan selamat sore. Ya, sidang jemaat, selamat kunci tahun. Diinformasikan lagi bahwa besok ibadah tahun baru di tempat ini pada jam 9. Kemudian panitia masih ada kalender yang belum tersalur depan. Bapak Ibu sekalian, tolong siapa yang mau. Ya, sekali lagi besok jam 9 tempat ini tetap ada ibadah tahun baru. Demikian, selamat malam.